dan mengurangi penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara itu sendiri. Jadi dengan adanya IKN ini ya ada plus minusnya bagi kita Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur. Khususnya kita Kutai Kartanegara, ya ini harus kita sikapi dengan benar-benar berkaitan dengan hal tersebut. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita mengundang Pak Dr. Haji Sopyan untuk hadir bersama kita untuk membedah apa yang mungkin yang harus Kutai Kartanegara lakukan berkaitan dengan aset-aset yang kita miliki ini. Ya kalau saya secara pribadi dan masyarakat lokal ya maunya ya aset-aset itu tetap menjadi aset kita Kutai Kartanegara. Nah, karena kita sudah banyak investasi di situ. Kalau IKN ini kan negara yang nanti pemerintah pusat yang akan memikirkan, dan saya yakin tidak akan kekurangan pembiayaan untuk mengembangkan di daerah otorita IKN. Tapi ternyata kan tidak, selalu berproses, akhirnya sekarang sebentar lagi mungkin akan clear dengan sendirinya. Tetapi yang tidak clear kan di kita akan kekurangan nanti terkait misalnya apakah pelabuhan itu akan diambil alih atau masih bisa kita miliki walaupun misalnya melalui badan usaha milik daerah. Tentu ya kita yang buat regulasinya saat ini adalah kesempatannya untuk merubah itu. Kalau misalnya Kutai Kartanegara, tetapi sebenarnya ini merupakan gunung es yang kalau kita identifikasi lebih dalam dan lebih jauh, bukan hanya pelabuhan Ambarawa. Kalau dari sisi kritis mungkin pelabuhan Ambarawa ini halus mahajua, tapi dari sisi migas, blok migas yang akan dibahas oleh Pak Mudar itu, di situ adalah komposisi di mana peran daripada PAD, kemudian peran daripada APBD Kutai Kartanegara, tujuannya berada di sini. Perlu kita pahami bahwa konfigurasi postur daripada APBD Kutai Kartanegara itu ya memang ditunjang oleh dua leading sektor yang terbesar, yaitu dana bagi hasil daripada sumber daya alam, kemudian sektor penggalian batu bara, sawit dan segala macam. Baik, ini merupakan rangkaian daripada materi saya. Next, Mbak, tolong Mbak. Yang kita bahas di sini ada 5 aspek: pemahaman atas pelabuhan, kemudian regulasi ke pelabuhan, aspek ekonomi keuangan daerah, aspek pengelolaan pelabuhan, kerjasama pelabuhan, dan prospek pelabuhan Ambarawa saat IKN yang akan datang. Next, lanjut. Nah, ini data-data yang memang pada akhirnya harus kami butuhkan. Mudah-mudahan dalam 1 minggu ke depan, insya Allah selesai atau lebih. Maka dia saham pengendali yang bentuk dulu. Kalian gabunglah, gitu kan? Kayak koalisi yang baru rame 1-2 hari ini kan, ini sudah bentuk, mau ikut atau enggak gitu kan? Kira-kira begitu. Karena dia pemegang sebesar, yang lainnya ikut atau enggak? Dan saham dapat dipegang oleh perusahaan daerah yang sahamnya seluruhnya menyisakan 1%, itu pun sebagai perusahaan terafiliasi. Jadi untuk skema rumah sudah benar, semua ada di tangan pemerintah. Saya update slide terakhir kayaknya. Keraguan kita ini kan karena permasalahan